Sejarah singkat Orde Baru 11 Maret 1966. Anggota kelompok: Nur Aisyah, Dinda Aziza, Deva Viola Siregar, Raka Wahyu Maulana, Berton Yatman Waruwu. Latar belakang: lahirnya Orde Baru ditandai Trituntunan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntunan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa 30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah Soekarno. Peristiwa 30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya menurunkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Super Semar menjadi titik awal perkembangan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Sistem pemerintah di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatan melakukan indokasi Pancasila. Sistem pemerintah, beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu: pertama, menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah. 2. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. 3. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintah pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintah republik dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku dalam periode masa Orde Baru. Terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Kritik dan kontroversi. 1. Otoritarianisme Orde Baru dikritik karena sifat otoriternya yang membatasi kebebasan berbicara dan berpolitik. 2. Korupsi. Orde Baru juga dikritik karena korupsi yang meluas dan nepotisme yang dilakukan oleh keluarga Soeharto. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. Orde Baru dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia termasuk penindasan terhadap oposisi politik dan minoritas. Penyebab jatuhnya Orde Baru: perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Penyebab jatuhnya Orde Baru tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang terjadi melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk ketika krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.